kira-kira kisaran berapa sih pendapatan Bro Iqbal selama ini dari YouTube untuk mengcover biaya-biaya yang dikeluarkan dari hewan-hewan? Halo geng, welcome to Geng Fauna Channel. Di channel ini kami akan sharing banyak hal mengenai fauna peliharaan kami. So, stay tuned ya guys. Nah, buat yang pada belum tahu, kita Geng Fauna sama Iqbal Isda lagi ngadain giveaway yang fantastis banget. Total hadiahnya ada 2 jenis slot. Yang pertama ada 1 ekor baby sulcata untuk 1 orang pemenang, dan yang kedua ada uang tunai sebesar Rp100.000 buat 2 orang pemenang yang beruntung. Nah, jadi totalnya ada 3 orang ya yang bakal menangin giveaway kali ini. Mantap nggak? Banyak banget kan kesempatan kalian buat menang. Untuk ikutan giveaway dan lihat hadiahnya seperti apa, kalian tinggal nonton video kami yang sebelumnya ini ya geng. Semua syarat lengkap sudah dijelaskan dalam video ini. Linknya kami taruh di kolom deskripsi. Semoga beruntung. Halo geng, kembali lagi di channel Geng Fauna. Halo geng. Gimana? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, gimana? Udah lihat belum pengumuman giveaway-nya yang tadi? Kalau belum, cek video kita di kolom deskripsi ya. Di situ udah tertera semua informasi yang lengkap tentang giveaway kita bareng Iqbal Isda. Yuk, geng, cek buruan. Dan ikuti syaratnya. Video kita kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, Pi. Kita udah terhubung via Zoom sama YouTuber fauna ternama di Indonesia. Siapa tuh? Siapa dia? Coba tebak dulu dong. Taruh di kolom komentar siapa. Dia tuh terkenal banget loh, Pi, sama video-video dia yang bareng hewan-hewan peliharaan dia yang banyak banget. Benar. Banyak banget hewan peliharaannya dan menarik banget deh videonya. Kalau kalian belum nonton, coba cek YouTube-nya. Kita juga udah taruh loh di kolom deskripsi. Kita langsung sapa dia aja ya, geng. Halo Bro Iqbal. Halo Bro Iqbal. Halo Geng Fauna. Gimana Bro, kabarnya sehat? Halo. Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Gimana Bro di sana sehat Kak? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, luar biasa nih, kami merasa terhormat nih bisa ngobrol langsung depan-depanan sama Bro Iqbal. Ya ampun, boleh. Betul aja nih geng, ini salah satu inspired kami untuk bikin konten selama ini, yaitu Bro Iqbal. Channel YouTube-nya Iqbal Isda. Malu bisa. Oke, thank you. Ya Allah. Nah, teman-teman mungkin juga udah pada tahu ya, kita sekarang lagi mau ngapain nih sama Bro Iqbal. Kok Zoom berdua gitu sama Bro Iqbal. Nah, sebelumnya kita udah post di Instagramnya Geng Fauna, dan Bro Iqbal juga udah ngepost juga ya di Instagramnya ya Bro ya. Buat yang mau nanya atau mau pengen tahu tentang apa aja lah tentang Bro Iqbal atau tentang Geng Fauna dan berbagai macam hewan peliharaan kita. Nah, jadi kita sekarang mau ngadain Q&A, tapi lebih tepatnya sih sharing ya Pia. Sharing lah sama Bro Iqbal tentang. Lebih tepatnya sih tanya Iqbal Isda. Tanya Iqbal Isda lewat Geng Fauna. Lewat Geng Fauna. Benar. Nah, kita sharing sih sebenarnya lebih banyak tentang dunia per-YouTuban dan juga dunia hewan peliharaannya. Itu sih. Perawatan, pengalaman-pengalamannya gitu. Kan kebetulan Bro Iqbal udah jam terbangnya udah tinggi nih. Jadi mana tahu. Enggak juga. Senior kami. Ya ampun, senior. Jadi mungkin bisa saling sharing pengetahuan juga, pengalaman gitu. Dan sebelumnya makasih banget ya Bro Iqbal ya udah mau collab sama Geng Fauna. Oh ya, sekali lagi selamat udah 200.000 subscriber. Semoga bisa 1 juta subscriber tahun ini. Amin. Banyak yang doain banget loh. Banyak banget. Karena soal channel Bro Iqbal ini tuh apa ya, friendly banget gitu sama penonton. Friendly. Kawannya. Thank you. Awam-awam pun kayak kita ini kan awam misalnya tentang reptil gitu ya, tapi ngeliat video Bro Iqbal tuh jadi ngerti gitu karena bawaannya banget juga. Thank you. Banyak pengalaman Bro Iqbal yang kami ikuti gitu. Oh mantap, thank you. Oke, kita langsung masuk ke Q&A kali ya. Oke geng, kita langsung lanjut nanya-nanya Bro Iqbal aja nih ya seputar kepribadian dan kehidupan Bro Iqbal.
Oh iya, gimana bro kegiatan akhir-akhir ini, lagi sibuk ngapain di rumah atau di luar? Sebenarnya aku tuh kan, ya seperti aku udah bilang tadi sih, kan biasanya kan koas nih, kegiatan sehari-hari kan, koas kedokteran gigi, tapi sekarang lagi pandemik begini, kalau di Unpad belum mulai koasnya, nah jadi sekarang cuma di rumah doang, biasanya ngapain aja di rumah ya paling ikutan seminar-seminar doang kayak gitu kan, karena biasanya kalau koas kedokteran gigi tuh harus ada pasiennya, nah kita itu kalau misalnya online kan nggak bisa ya, nggak bisa lanjut kan, makanya nggak bisa tuh dilanjutin, makanya cuma ada kuliah-kuliah online doang, sama paling buat video sih, kayak gitu aja sih, palingan kegiatan sehari-hari mah. Tapi gimana caranya ngatur waktunya buat bikin YouTube sekalian tuh bro? Pasti kan padat banget ya jadwalnya. Pasti. Juga. Bikin video pagi, terus Tiap hari loh? Iya, makanya kita lihat hari. YouTube-nya bro tiap hari. Kami yang 3 hari sekali aja bisa. Iya sih, sebenarnya emang aku tuh sebenarnya ngedit sendiri, kayak syuting juga lebih sering sendiri. Jadi emang dari dulu waktu lagi koas juga, lagi kegiatan-kegiatan emang udah biasa sama yang kayak gini. Jadi waktu itu kan emang lumayan sibuk ya kalau lagi koas ya seenggaknya seminggu 3 kali lah buat video. Nah sekarang karena lagi nggak koas, jadi makin bisa lagi tuh buat video. Biasanya sih emang suka begadang gitu sih hampir tiap hari. Begadang kami jam 3 gitu ya sampai jam 2 gitu. Buat upload, ngejar upload besoknya, ya kayak gitu sih. Kegiatan sehari-hari gitu doang sih. Tengah pandemi tetap produktif dan malah menguntungkan ya. ya bisa jadi kayak gitulah. Pokoknya dimanfaatin aja waktunya. Mumpung lagi kayak gini, daripada kita melakukan hal-hal yang nggak terlalu penting lah, kan emang dulu juga suka main games yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang otomatis nih karena ada waktu yang kepake buat nge-YouTube, jadi kayak buat main games yang kayak gitu-gitu dikurangin. Ya sebenarnya bermanfaat juga sih. Oh bro, hobi juga nge-game? Suka nge-game dulu, aduh main Dota tuh sering banget dulu sampai kayak begadang main Dota. Sekarang mah nggak pernah main Dota, udah asli dulu, tapi sekarang udah enggak sih. Sekarang udah di-uninstall juga sih tuh game-game udah nggak pada dimainin, soalnya cuma main video. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau Inkauna nih kan sebenarnya masih awal banget ya di YouTube. Kita masih pemula lah. Sebulan lah ya. Hampir 2 Sebulan. bulan lah. Nah, sementara Bro Iqbal tuh udah jauh lebih lama dibanding kita. Dan dalam pengalaman jam terbang YouTube, mulai dari ngedit, bikin konten sampai dia dikenal banyak orang gitu ya. Tapi gimana sih ceritanya waktu Bro Iqbal pertama kali bikin YouTube? Pertama kali bikin YouTube yuk. Kalau misalnya upload pertama itu 2014. Itu udah lama banget sebenarnya sih waktu lagi SMA. Itu juga video pertama tuh kurus hitam, pokoknya masih SMA lah. Itu tuh main piano. Jadi emang dulu kalau nggak salah ada tugas gitu, tugas disuruh upload suatu video, ya kita uploadnya di YouTube ya. Jadi buat YouTube main piano tuh. Nah udah sekitar 2016 atau 2017 gitu ya, aku tuh udah nggak pernah cek lagi tuh akun. Pas aku cek itu viewersnya tuh ada tiba-tiba ratusan ribu tuh, kaget banget kan, bisa ratusan ribu gitu kan, nggak pernah dicek itu tiba-tiba 116.000 berapa gitu kan. Ya udah habis kayak gitu, oh apa dilanjutin aja YouTube-nya ya. Nah waktu dilanjutin itu konten-kontennya juga bukan konten-konten hewan, jadi tentang kayak kehidupan lucu-lucuan aja lah, lucu-lucuan parodi-parodi yang nggak lucu juga sih sebenarnya, cuman emang hobi aja gitu. Jadi aku suka ngedit-ngedit kayak gitu kan, belajar desain, belajar ngedit ya, walaupun sebenarnya ngeditnya dibilang jago juga enggak, cuman bisa doang, cuma rajin doang sebenarnya sih, nggak jago, rajin. Terus kesini-sini kan aku kan jualan yang kayak kura-kura kayak gitu kan di Tartopedia. Pokoknya waktu itu pernah jualan, Instagram, di Facebook yang kayak gitu-gitu lah. Nah kebetulan Instagram, Facebook gitu-gitu tuh ada sempet masanya pada ke-ban semua tuh. Ke-ban, sampai aku bingung mau jualan di mana. Akhirnya aku ada YouTube, ya udah aku promoin aja di YouTube. Ternyata cuma buat promo doang awalnya. Ternyata YouTube-nya lumayan naik tuh. Ya udah kita lanjutin aja di sana. Jadi awal mula konten hewan di YouTube tuh mulainya dari ingin promosi jualan sebenarnya. Cuman malah lebih laku YouTube-nya dibanding jualannya. Gimana? Tahun 2000 berapa? Pertama kali konten hewan? 2000 berapa ya? 2019 deh. Belum lama sebenarnya. Baru setahun kayaknya kalau fokusnya mah. Enggak sih, kalau fokus bangetnya kayak rajin bangetnya mah paling baru 7-8 bulan. Sempet vakum gitu. Iya, sempet vakum gitu. Tapi ini pas banget nih sama dari pertanyaan followers dari @raihan30pwd nih Bro Iqbal. Pas mulai channel YouTube meskipun cuma upload main piano ya, atau pas lagi ngapain lah, pas mau memulai channel YouTube-nya Bro Iqbal yang benar-benar serius tuh suka dukanya apa aja sih?
suka dukanya apa ya? Ya pastinya kalau misalnya dilihat dari dulu-dulu ya viewers, terusnya kayak yang semacam yang nonton kayak gitu-gitu itu susah banget sih didapetinnya. Emang kita itu kalau misalnya mau awal YouTube jangan mikirin kayak AdSense kayak gitu-gitu dulu. Kalau menurut aku sih kalau misalnya emang benar-benar kita suka, kita lakuin, lama-lama juga bakal ada hasilnya gitu. Sama sih kayak gitu dulu. Jadi aku dulu suka aja bikin video, walaupun viewsnya nggak banyak, lu juga paling cuma berapa ratus kan. Tapi karena suka, terus-terusan buat, terus semakin kita tahu, semakin berpengalaman, pembawaan kita juga semakin bagus, lama-lama juga orang-orang yang awalnya nggak tahu, mampir ke channel kita, makin menarik, bisa jadi mampir terus gitu loh. Suka dukanya gitu sih, ya gak ada yang nonton juga, sama sih, rata-rata kayak gitu sih. Kami dapat untuk sekarang ini berarti rajin dan komitmen ya, konsisten upload terus, bikin konten terus gitu ya. Iya. Ya sama kalau upload mungkin nggak asal-asalan lah. Kadang kayak misalnya kita lagi jalan, upload nggak edit apa langsung upload aja kayak gitu-gitu kan ada juga tuh channel yang kayak gitu. Ya kalau menurut aku sih ngapain juga sih kalau kayak gitu, bukan jadi YouTuber sih. Harus niat. Iya sharing doang sih, ya cuma sharing ya. Kualitasnya lah, istilahnya mah nggak asal-asalan juga. Tuh bagi youtuber yang mau mulai, dengerin kata Bro Iqbal tuh, inspired banget kan? Kita juga Hebat. kita harus lebih semangat berarti nih ya, udah bisa dapat kesempatan Masih lagi. muda, kedokteran, youtuber jalan, wow, sekolah. Oke, lanjut next ke Pertanyaan berikutnya nih. Dari Kan, siapa? Tadi kan Bro Iqbal bilang kan awalnya justru YouTube-nya banyak yang tentang kedokteran gigi, parodi-parodinya gitu ya. Nah, terus ada yang nanya nih kebetulan dari @iyam_muekidi. Iyam_muekidi. Bang Iqbal kenapa ngambil jurusan kedokteran gigi pas kuliah, Bang? Oh, tuh kayak gitu ya. Jadi dulu tuh sebenarnya waktu awal banget kan, aku tuh kebetulan waktu SMA juga akselerasi yang 2 tahun itu loh SMA-nya. Nah iya jadi waktu itu tuh niatnya mau masuk ITB awalnya sebenarnya tuh mau masuk ITB karena kakak tingkat tuh yang Axel juga. Jadi kan kalau dulu kan emang berpengaruh ya kalau yang jalur undangan, kalau kakak tingkatnya banyak yang masuk itu kan bakal lebih gampang masuk tuh. Awalnya aku tuh mau masuk ITB karena kakak tingkat aku yang Axel juga itu tuh banyak yang masuk ITB. Nah pas di angkatan aku tiba-tiba itu sistem tuh berubah. Jadi gak pada masuk tuh ITB. Bener-bener awalnya pengen teknik, jadi aku nggak jadi tuh ke ITB karena ya mungkin aku mikirnya kayak udahlah kayak bukan rezeki di sana kan. Nah waktu masuk SBMPTN jalur tulis kayak gitu, aku mikir-mikir lagi nih kira-kira mau tetap ambil ITB atau mau ngambil kedokteran awalnya kan di Unpad. Ternyata pas istihoro lain-lain ya udah ternyata dapetnya ke kedokteran tuh keinginannya. Nah waktu ke kedokteran ternyata nggak masuk. Aku pilihan keduanya kedokteran gigi. Nah aku waktu itu masuk kedokteran gigi. Awalnya juga aku nggak nyangka sih. Cuman waktu sekarang udah dijalanin ternyata enjoy juga sih di jurusan ini. Nggak salah jurusan lah. Iya. Berarti Bro Iqbal angkatan berapa nih di FKG? Udah berapa? Aku tuh 2015 sebenarnya. Sebenarnya aku tuh kalau sarjananya mah udah selesai sih. Sarjananya mah udah selesai. 2015. SKG ya? SKG. SKG-nya mah udah sekarang lagi koas. Koas tuh berapa tahun bro? Berapa lama? Kalau biasanya sih 2 tahun, cuman kalau di Unpad agak susah ya, dia lebih beda gitu requirement-nya rata-rata lebih dari 2 tahun sih. Apalagi udah lagi ada masa begini yang nggak tahu dah. Nggak tahu kapan kelarnya ya. Ya ampun. Iya. Masuknya susah. Asli lah ya. Iya, yang penting mah ini aja lah. Ya, ikhtiar aja lah. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya nih mungkin udah masuk ke area perhewanan, perfaunaan nih, geng. Langsung aja ya. Kita tanya, ada pertanyaan pertama dari @hanan_dave_dave. Bang Iqbal kenapa sih bisa suka sama hewan? Kenapa tuh Bro? Kenapa bisa suka sama hewan? Bisa suka sama hewan. Ini mungkin lebih bagus. Kenapa sih suka sama hewan reptil gitu kali ya? Kalau hewan kan terlalu luas ya. Ya suka kenapa ya? Emang dari dulu sih udah suka ya dari SD itu tuh pernah miara kayak bulus kayak gitu walaupun nggak terlalu terurus lah itu kayak dikasih akunya juga rawatnya juga kayak niat gak niat tapi waktu SMP itu tuh udah mulai suka banget pas SMA itu tuh lebih suka lagi pas SMA pernah punya tank kayak gitu ikan-ikan predator murah lah kita nyisihin uang buat beli ikan-ikan kayak gitu kan ada suatu hari itu tiba-tiba mati lampu tuh pada mati semua tuh ikannya nah sempet dari situ vakum dulu tuh jual piara hewan. Nah waktu kuliah
kan awalnya ngekos tuh, pas ngekos mah nggak miara apa-apa sih, cuman kayak bikin aquascape-an doang sih, punya teman lah, itu juga bukan aquascape lah, akuarium butut-bututan aja. Nah pas udah nggak ngekos, pulang pergi tuh rasanya kayak bosen, kayak gimana, akhirnya kayak kepikiran, oh iya kan dulu suka piara hewan nih, coba piara hewan lagi lah. Nah waktu itu aku piaranya reptil, pertama tuh apa ya, waktu mulai lagi tuh ya biasa sih kura-kura Brazil kan, biasa-biasa kayak gitu. Nanti lanjut aku mikir kayak udahlah sekalian jualan aja. Nah pas mulai jualan ini jadi aku makin banyak tuh hewan di rumah, makin suka lagi tuh sama hewan. Jadi awalnya mah karena jualan jadi makin suka lagi pilih reptil, karena aku mikir kayak reptil tuh kuat, terus umurnya lebih panjang sih kayak gitu. Kadang-kadang kan aku juga kan lagi kuliah kan agak full juga tuh jadwal. Kadang kayak pagi-pagi, siang, sore kayak gitu kan nggak nentu lah, tiba-tiba pulang malam kayak gitu. Karena kalau reptil ini kan kuat, jadi kalau misalnya kita kasih makan sehari sekali kayak gitu-gitu juga, kalau misalnya kita lagi nggak bisa masih oke-oke aja. Masih oke. Kalau reptil masih oke-oke aja. Makanya aku pilih reptil dan ternyata asik juga piara reptil sih. Asik. Kami juga ngakuin sekarang. Asik banget. Karena dulu kami Asik banget. Amalia malah. Iya, Amalia ya. Gitu kan, lama-kelamaan kayaknya nyoba kura-kura boleh nih, lama abis kura-kura baru deh kemana-mana. Kalau starter awal apa bro? Hewan peliharaan awalnya? Iya, pas tuh ada yang nanya tuh dari @syazan_muhammad, hewan peliharaan pertama Bang Iqbal apa? Kalau pertama banget waktu SD mungkin yang bulus itu ya, yang bulus dikasih itu ya. Tapi kalau misalnya waktu lagi sekarang niat banget sih, pilihan pertama ya kura-kura Brazil yang tadi dikasih itu juga. Jadi teman punya kura-kura Brazil nggak keurus, dikasih ke aku kan, ya udah aku rawat. Terusnya abis itu beli dada merah gitu-gitulah, biasa lah. Dada merah, kura-kura daun, kayak gitu-gitulah yang dari bawah-bawah. Nah pas udah mulai jualan baru tuh baru beli sulcata tuh, si kumkum yang kayak gitu tuh baru tuh beli. Iya, kalau kami lihat di video Bro Iqbal yang pertama kali si kumkum ya, yang apa, reptil nose ya. Iya, benar-benar itu video pertama. Itu sebenarnya tuh kayak strategi aja, kita pingin jualan, gimana caranya supaya nggak langsung numpuk aku jualan gini. Jadi dikasih tips and trick, terus dikasih tahu kalau mau beli kayak gini di sini gitu loh. Awalnya mah begitu sih. Berarti marketingnya hebat juga, Be. Lagi talentanya Mas Iqbal banyak nih. Asli. Nah sekarang pertanyaannya @antiram.iavi, Bang kenapa nggak pelihara mamalia atau sama unggas? Tapi kayaknya dia belum nonton video Bro Iqbal banget semuanya nih, Pi. Soalnya kan ada sugar glider. Iya. Asli, iya ada. Soalnya kalau misalnya piara mamalia sih udah piara ya, sugar glider sama landak mini. Walaupun aku jujur aja jarang nge-handle itu dua-duanya tuh, cuma dikasih makan, kadang-kadang disuapin tapi jarang di-handle karena Sulit nggak sih bro? ternyata hatinya nggak ke sana gitu. Gimana? Lebih sulit nggak? Atau memang lebih mudahan reptil? Lebih sulit yang mana? Reptil? Sebenarnya kalau misalnya sepengalaman mungkin ada, kalau akumulasi mungkin susah mamalia kali ya kalau menurut aku ya. Mamalia aku tuh susah malah nge-handle landak mini, kan dia tajam tuh, nge-handle-nya juga nggak bisa banget. Terus sugar glider katakan bisa jinak, tapi aku emang jarang pegang, jadi sekali pegang gigit, jadi makin malas megang. Sugar glider tuh gigit ya? Suka gigit dia, asli suka gigit. Jadi yang dipegang malah kayak reptil aja, kayak si mon gitu, si salmon itu walaupun Mon barbar, itu gila banget. Barbar tuh lucu banget tuh, aku sampai suka banget, sampai sekarang masih nyari bro. itu lucu banget sih ya bang, itu lucu parah sih. Jadi kalau kita lihat kalau di YouTube-nya Bro Iqbal tuh banyak banget kan Pi ya, hewan peliharaannya. Sampai kadang nggak bisa ngitung gitu, tapi ada emang yang sekarang gitu loh bro. Dari @satriaannya dia, ada berapa sih jumlah hewan peliharaannya Bro Iqbal? Total, tapi yang dipelihara. Aduh jumlah. Yang dipiara ya. Berapa ya? Mungkin ada berapa sih? Mungkin nggak pernah ngitung, sering banget ditanya kayak gini, tapi kok nggak pernah ada niat buat ngitung ya. Berapa ya? Ada lebih kayak 20 lebih dah, kayaknya ada 20 lebih dah. Itu jenisnya atau 20 lebih jumlahnya bro? Jumlahnya deh kayaknya, jumlah 20 lebih. Kalau jenis... misalnya tapi jumlahnya pasti lebih banget gak sih dari 20? Piranha aja udah berapa itu, ada 40. Kalau misalnya dihitung persatuan mah. Kalau jenis mungkin ada jumlahnya bisa 2 kali lipatnya tuh Pi. Jumlahnya sekaligus dijual kan soalnya, jadi banyak banget itu. Nah terus ada pertanyaan lagi bro. Ini pertanyaan yang kami pun
merasakan gitu, ada mungkin Gimana masukan gitu? dari orang tua atau kontra dari orang tua. Karena kan orang tua kan pasti kan aduh kotorannya di mana, nanti penyakitan atau apa kan gitu pasti ya, karena kan mereka nggak ngerti. Nah, ini ada pertanyaan dari Bener. @yesi.abrar. Kak, cara membujuk orang tua untuk memelihara hewan bagaimana Kak? Nah, emang sudah dikasih izin sebelumnya atau memang bro ya kayak kami tiba-tiba udah ada gitu? Aduh, kayak kalian ya. Oh sama kan Soalnya dulu, soalnya gini sih, mungkin kalau misalnya orang yang bilang izin orang tua kayak gitu-gitu, emang wajib izin lah ya, harus ada lah izin lah ya. Cuman dulu itu aku pertama kali piara itu yang kura-kura, emang kan ya aku bilang doang kayak ini kura-kura kok, kura-kura mah nggak gimana-gimana kayak gitu kan, nggak bahaya juga, gigit kayak gitu-gitu juga kayaknya enggak kan. Nah kalau kura-kura itu dibolehin. Sebenarnya yang mulai agak kontra begitu tuh di waktu si Mon tuh, waktu yang oh sama monitor. iya asli itu si Mon yang kayak si Lembo gitu loh, yang beli dragon. Pokoknya bener pas kadal-kadalan itu aku yang ngomong aja ke orang tua, mau beli kayak gini boleh nggak kan. Emang awalnya kayak kontra, ih ngapain beli yang kayak gitu, ntar gigit, nanti galak, ntar gimana. Sama kita dikasih pengertian, bener dikasih pengertian aja sama kita, terus dikasih referensi juga kayak misalnya video nih, dia juga piara kayak gini, tapi nggak kenapa-napa, ini juga kayak gini, ngerawatnya gini. Misalnya kayak bau nggak, emang bau sih, tapi bisa ditanggulangi, misalnya kayak pakai alasnya kayak koko khas yang kayak gitu, jadi nggak bau. Kayak kita kasih solusi aja. Dan kita kasih kita kasih suatu kelebihan gitu loh. Kalau misalnya kita piara ini sebenarnya nggak kenapa-napa kok, soalnya udah banyak juga yang piara. Terus kita kasih referensi juga, ini juga udah pernah piara. Lama-lama juga kalau misalnya emang orang tuanya paham, bakal nge-okehin sih. Tapi kalau aku dulu sebenarnya kalau aku dulu beli dulu sih, parah sih ya. Beli dulu tapi izin habis beli teh. Jadi maaf daripada izin ya. nah ada, tapi untungnya oke aja. Kan biasanya kalau orang yang asli kan, biasanya kan orang yang izin ke orang tua kayak gitu kan, kayak boleh piara hewan kayak gitu kan, mungkin anak-anak yang masih mau dibeliin hewan sama orang tua kan, kayak mau beli hewan gitu kan dari orang tua kan. Nah kebetulan kan kita mungkin beli sendiri kayak gitu kan, jadi ya udah kita waktu itu aku emang beli dulu sih baru izin. Yang pasti kita harus izin lah. Nggak boleh lah kita misalnya nih piara sesuatu tapi ada orang rumah yang nggak suka sama itu, terus jadi kayak nggak nyaman dia, ya itu nggak boleh lah. Kita prioritasin orang rumah lah dibanding hewan-hewan lah ya. Kita senang tapi masa kita ngerugiin orang kan nggak juga. Bener, kita senang kok ngerugiin orang kan jangan juga lah. Prioritasnya tetap keluarga sih. Siap. Oke, udah dapet ya dari si Abrar. Nah, mungkin juga Semoga memang terjawab. banyak followersnya atau subscribersnya Bro Iqbal kan yang masih anak-anak juga banyak ya kayaknya ya, dan pengen pelihara. Nah mungkin bisa pakai saran-saran dari Bro Iqbal nih buat minta ke orang tua baik-baik, kasih tahu, tunjukin videonya Bro Iqbal atau geng Mantap. Akan direferensi. Maaf Pak, ini gampang kok meliharanya, bisa kok dijinakkan. Bro Iqbal aja bisa, kok kami enggak? Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih bro, dari @willyeka1. Hewan apa sih yang pengen dipelihara Kak Iqbal tapi karena alasan tertentu jadi nggak bisa pelihara? Kita juga penasaran sih, soalnya banyak banget yang udah dipelihara Bro Iqbal. Mungkin ada yang bro pengen tapi karena sesuatu jadi nggak bisa. Artinya keluarga nggak ngizinin atau mungkin terlalu apa ya? Contohnya kalau kami pengen Aldabra tapi duitnya belum cukup. Pengen juga sebenarnya. Duitnya belum cukup. Mungkin kalau Aldabra sama ya, pengen Aldabra cuman duitnya udah belum cukup. Tapi ada satu hal sebenarnya nggak dipingin banget sih, cuman penasaran doang gitu, pengen piara ular sebenarnya sih, kayak ball python kayak gitu kan. Ular yang biasa lah, asli deh. Tapi nggak bisa. Kayak kepingin. Kenapa nggak jadi pelihara ular? Nah nggak bisa tuh karena ya sebenarnya bisa aja kayak beli dulu kayak gitu kan, cuman sama kayak metode awal ya, cuman di sini orang tua aku tuh kayak ada yang takut sama ular. Salah satu orang tua ada yang takut sama ular ya, jadi aku mikirnya masa sih aku piara ular nanti ada yang takut juga, walaupun aku tau kayak ball python juga nggak akan gigit lah,
asal jangan yang beracun aja kan. Kita piara ular yang kayak gitu mah apa bedanya kan sama mon kayak gitu, paling apa coba, mon malah makin lebih bahaya kalau menurut aku kan, bisa nyakar lah walaupun yang nggak niat nyakar kan. Kalau bau python kan cuma diem doang, tapi emang orang tua nggak suka. Tapi emang orang tua nggak suka, cewek aku juga nggak suka, jadi ya udahlah, daripada nanti daripada nanti piara tapi kayak yang nggak nyaman juga. Jadi mendingan nggak usah piara ya itu. Nah, bau python sih. Kan Bro Iqbal banyak banget nih hewannya, bermacam-macam karakter, bermacam sifat. Nah, ini ada pertanyaan dari Bilkis Namira 80. Hewan apa sih yang paling susah dirawat selama ini? Apa tuh hewan yang paling susah dirawat selama ini ya? Paling sulit. Paling susah dirawat apa ya? Ya mon tentunya lari mulu gitu kan. Kabur mulu. Gitu. Nah, yang paling kabur mulu bener dulu kabur mulu itu bener kabur. Sejauh ini ya sebenarnya kalau dibilang sulit sih sebenarnya enggak ya, cuma yang paling aku nggak terlalu gimana piara sih paling sugar glider sih sebenarnya. Mungkin untuk beberapa orang mungkin oke aja, kayak gampang aja, tapi kalau menurut aku kan sugar glider itu kan emang hewan yang diciptakan mungkin kayak di icon kan buat kita pegang-pegang kayak gitu kan, terus kayak ginang sama kita. Cuman aku tuh nggak ada jiwa ingin memegang dia banget gitu, karena lebih mengurusi hewan yang lain. Jadi sebenarnya bukan susah sih, tapi kayak yang gimana ya, kayak yang kurang serk aja, kurang masuk aja sama aku gitu. Walaupun masih mencoba buat bener-bener lebih mencoba lagi untuk kayak suka juga sih. Tapi gak tahu ya, jarang dihandle saudara sama aku. Bukannya susah, jadi kalau kita pegang gigit gitu, jadi bete sendiri kitanya saudara ya. Kalau dibilang susah mah enggak sih. Tapi semua hewan peliharaan Bro Iqbal yang nanganin semua ya, Bro Iqbal yang handle semua gitu. Atau maksudnya bantuan keluarga. Kalau aku kan kayak dibantu istri gitu, dibantu orang rumah. Nah, kalau Bro Iqbal aku sendiri ada deh. Sendiri sih orang rumahnya. Sendiri aja. Orang rumah nggak pada peduli semua. Kayak ini belum dikasih makan gimana pun, kalau misalnya aku lagi pergi, aku lupa belum ngasih makan atau gimana, gak akan ditanya ini udah dikasih makan atau belum, kayak gitu nggak akan ya, udah tadi dikasih makan. Kalau misalnya kitanya nggak ngingetin, kecuali kalau kita nginget kayak itu belum dikasih makan, tolong dong kasih makan misalnya ke adik. Berarti Iqbal sendiri yang nyiasatin ya, gimana caranya kehidupan dan ini ya, ngasih makan hewan asli. Benar. Kalau misalnya dari apa ya, segi yang untungnya reptil kasih makan 2 hari juga nggak apa-apa gitu ya. Nah iya, kalau reptil masih kuat lah. Jadi kayak dari segi kepeduliannya nih di keluarga sebenarnya nggak peduli juga sebenarnya. Kalau menurut aku sih nggak terlalu peduli. Mungkin peduli ya, cuman ya harus dikasih tahu lah, kayak minta tolong dong ini pasti ditolongin. Cuman kalau misalnya kepedulian kayak ngelihat si barbar kalau si barbar ada di bawah sih, emang orang tua aku juga ada yang suka, tapi kalau si barbar mah kayak pengecualian, dia mah diurus banget, malah aku yang jarang kasih makan dia karena udah dikasih makan sama orang rumah kalau barbar. Tapi kalau yang lain nggak ada di atas itu, pokoknya ada di dekat kamar aku kan, nggak diurus juga sama mereka. Aku sendiri sih yang ngurus. Cuma sekarang karena adik aku lagi libur juga nih, jadi aku ajarin dikit-dikit lah buat ngebantuin lah, ini coba bantuin kayak gitu kan, karena suka nggak kepegang juga sih. Tapi si adik-adik juga suka hewan juga bro, atau bro aja sebenarnya? Si adik-adik itu kalau disuruh sih, tidak dari hati. Ya diminta tolong palingan, tolong gini dong, baru kalau misalnya nggak diminta tolong sih, ya cuek aja sih, cuek banget. Udah ngurus sendiri, terus biayain sendiri semua. Nah banyak juga nih sebenarnya yang penasaran, dari salah satu followers ada yang nanya nih, Pak Anggar, total semua harga hewan abang berapa sih bang, dan kapan ya? Berarti belum tahu nih giveaway ini fauna sama Iqbal Isda. Waduh, masa belum tahu sih. Kalau misalnya total hewan berapa ya harganya ya? Total aja kira-kira dia orang itu nggak? Yang pasti nggak akan semahal Aldabra besar lah. Enggak lah, Aldabra mahal banget ya, seekor juga ya ampun, itu surat banget. Total semua kalau ditotalin semua nyampe nggak? 20. Yang kedua? 20 ada lebih lah, dari 20 mah lebih kayak lebih sih kalau dari 20.
Berarti Kayak lebih dari 20 total cuma. banget ya terhadap hewan ya. Luar biasa. Keren. Rasanya tuh pingin nambah terus, tapi kayak mikirin kapasitas kayaknya takut nggak keurus semuanya juga sih. Makanya Enak juga mungkin ya. kedepannya bakal kayak ada kiper kayak gitu mungkin ya kedepannya ya. Kalau misalnya udah ada masa pandemi kayak gini udah kelar lah, udah lebih enak gitu, mungkin bakal nyari sih. Takutnya nggak kepegang. Kalau misalnya buat per bulannya, pertanyaan dari @heygip nih, habis berapa duit untuk sebulannya pelihara hewan sebanyak itu? Aduh, sumpah nggak pernah ngitung. Aku tuh orang yang tidak apa ya, orang yang tidak peduli, bukan peduli sih. Orang yang nggak terlalu rapi lah sama pengeluaran hewan kayak gitu, itu nggak terlalu rapi. Aku tuh orangnya nggak pernah ngitung. Ya udah senang ya, oh ya dia udah kasih makan, kadang-kadang kayak oh ini kayaknya makanannya kayak gini, kasih yang enak dikit lah, beli apa. Jadi nggak pernah ngebudgetin makanan. Kalau aku tuh apapun itu nggak pernah dibudgetin. Nah, misalnya ini ada lampu yang pecah gitu, makanan, lampu perlengkapan, terus segala sesuatu untuk mengurus kandang dari pertama melihara sampai sekarang kira-kira habis nggak 50 JT? Oh, enggak sih, kayaknya kalau 50 mah enggak sih. Kalau 50 mah enggak sih. Mungkin paling di atas 10 sih. What? Ya di atas 10 lah, tapi enggak sampai 50 lah. Di atas 10. Jadi gitu kan. Kalian tahu kan susahnya melihara hewan, jadi tolong bantu kami untuk subscribe. Follow, nonton video kami agar kalian bisa ngasih makan hewan peliharaan kami semua. Ya ampun. Boleh. Siap. Nah, ada pertanyaan lagi nih bro dari @majendra_aa. Kak, sampai saat ini ada berapa hewan peliharaan Kak Iqbal yang mati? Sampai saat ini. Oh, yang mati ya. Jadi mungkin kalau misalnya hewan Mercy tuh ya, Mas. Iya, Mercy, aduh. Iya itu sedih banget. Itu aku nggak tahu lah berarti kayak aku tuh dulu sebenarnya waktu punya kayak si Lembo, mungkin tangannya dia MBD ya. Kalau aku lihat-lihat kayak dia tuh nggak terlalu kurus juga, karena emang waktu dulu aku sambil kuliah juga, jadi nggak terlalu kurus banget. Dan emang aku punya Lembo itu sebelum aku aktif YouTube sih waktu itu kan. Kalau misalnya si Mercy bisa mati, aku juga masih bingung kenapa ya. Mungkin ada yang bilang katanya karena dia juga kayak mau nelor tapi susah nelor, karena katanya kurang suhunya atau gimana gitu. Pokoknya banyak banget lah faktor-faktor yang bilang. Nah aku sih makin sini makin belajar juga sih kira-kira salahnya di mana. Apalagi kan sekarang kalau misalnya buat YouTube juga kan komentar-komentar suka banyak yang mengedukasi juga tuh. Kadang-kadang suka ada yang nge-email juga loh, niat banget loh Kak, kayak nge-email dia, terus kayak kasih video, misalnya video kayak ini yang benar kayak gimana. Kalau nggak kasih artikel, kasih jurnal gitu, ada aja loh yang nge-email kayak gitu. Jadi emang makin sini jadi makin belajar sih akan hal yang kayak gitulah. Kalau kematian yang paling sedih mungkin dia si Mercy itu sih paling sedih. Sama dulu aku pernah punya kodok Pac-Man, itu juga pernah tuh mati juga tuh. Itu sedih banget. Iya yang Bambam itu sedih banget juga sih. Itu waktu si Mercy belum mati, waktu si Mercy belum mati, kematian tersedih itu si Bambam. Karena aku emang udah niatin buat ngegedein banget ya, itu juga dari kecil banget. Itu pas masih remaja dia mati, dan matinya juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Makanya sampai sekarang juga banyak juga yang nyaranin katanya piara lagi tuh kodok Pac-Man. Cuman masih belum yakin belajar, lagi belajar juga, lagi riset biar nggak terulang lagi lah. Ya paling itu sih paling sedih Mercy kalau sekarang sama Bambam. Tapi kalau misalnya kematian udah berapa hewan, sebenarnya kan aku juga suka jualan ya dulu ya. Nah pas jualan mah ada aja yang mati. Emang dari datangnya udah nggak bagus, ya ada aja sobat, ada aja lah. Emang yang dari datangnya udah nggak bagus, kalau nggak kesalahan kita sendiri lah, pasti gak luput juga lah, pasti ada kesalahan kita sendiri. Sama itu sih paling kayak dikirim pas nyampe mati kayak gitu ada juga. Ya sebenarnya kalau untuk jualan sih udah ada beberapa lah, aku juga nggak pernah ngitung sih berapanya. Tapi kalau buat piaraan yang paling sedih tuh si 2 ekor itu. Nah, kalau andai kan ada pemula nanya ingin tanya, banyak banget sih yang nanya, tapi kami rangkum dalam satu pertanyaan aja. Nah, hewan apa? @bragista__ memelihara reptil yang gak ribet apa bang?
Nah maksudnya itu Nggak ribet ya. mungkin kadal yang untuk pemula kali ya, kadal untuk pemula. Buat pemula ya. Untuk pemula apa kira-kira bro? Pasti Leopard Gecko sih kalau menurut aku ya. Dia benar-benar kayak kuat banget, asli dia kuat banget lah, nggak ngerti lagi aku juga. Dia nggak usah pakai lampu, terus dia juga makannya dia nggak harus tiap hari tuh makan, emang 2 hari 3 hari sekali tuh dia kalau makan cuma 2 jangkrik doang karena dia pencernaannya juga nggak bagus. Terus katanya juga nggak usah dijemur, jangkrik doang lah, jangkrik kecodubia pokoknya yang kayak gitu-gitu lah, serangga. Terus nggak usah dijemur juga, kita cuma taruh di toples juga bisa hidup kayak immortal gitu loh dia. asli gak mati, asli gak tahu, nggak ngerti deh. Dia bener-bener kayak yang lemas ya, padahal kayak lemas, lembek gimana, kayak cicak gimana. Cuman kalau dipikir-pikir buat pemula tuh Leopard Gecko bagus banget, asli deh. Oke, kejawab ya geng semua. Rekomendasi dari Bro Iqbal, reptil yang cocok untuk pemula Leopard Gecko. Bagi kalian pemula silakan pelihara Leopard Gecko. Nah, selanjutnya nih bro, ada pertanyaan dari Ferdian Akim. Kak, misalnya kalau mau pelihara tortoise itu susah nggak? Dan kendalanya apa aja sih? Pelihara kumkum susah? Piara kumkum. Mungkin kalau misalnya tortoise, mungkin beda-beda ya, setiap spesiesnya mungkin beda. Tapi kalau misalnya yang aku piara banget kan si kumkum tuh. Dari kecil gampang atau enggak sih? Sebenarnya kalau menurut aku sih gampang-gampang aja ya, asal peralatannya kayak gitu-gitunya lengkap. Misalnya kayak kita pakai lampu. Ada juga kan beberapa orang yang nggak pakai lampu kayak gitu kan ya, gampang kena pilek. Terusnya apa yang diperhatiin itu yang paling penting kalau menurut aku sih 2 faktor sih. Yang pertama itu kalau di kandang yang pertama itu sirkulasi itu harus bagus. Terus yang kedua itu sama suhu dan kelembapan lah pokoknya itu. Kalau misalnya 2 faktor itu udah terpenuhi, insya Allah sih lebih gampang buat piaranya. Kalau misalnya pakan-pakannya kayak gitu udah biasa lah ya, kayak dikasih makan sehari ya minimal sekali lah. Terus juga dijemur seminggu minimal 2-3 kali lah kalau aku tuh. Sama kalau misalnya kita nggak sempet jemur, kita sediain lampu UVB kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau menurut aku dibilang susah atau enggak sebenarnya nggak susah, cuman ya emang harus lengkap. Terus emang ada beberapa penyakit yang biasanya ada di sulcata. Kalau sepengalaman aku ya kayak si kumkum tuh kena pilek, itu tuh kayak udah biasa banget buat sulcata. Cara penanganannya juga sebenarnya jangan panik. Kalau misalnya ada kayak gitu-gitu ya kita langsung aja pelajari kira-kira gimana cara nyembuhinnya. Bisa juga kita ke dokter hewan. Cuman sedihnya itu di Indonesia dokter hewan jarang banget nih, masih jarang banget supaya yang ahli reptil tuh jarang banget. Jarang banget. Di Bandung aja kayaknya nggak ada deh di Bandung. Aku pernah bawa suatu hewan, nggak ada deh kayaknya. Aku pernah bawa kura-kura aku ke dokter hewan, malah ditanya ini hewan apa coba. Kaget banget coba, asli loh, ini hewan apa coba. Oh ini sulcata. Malah aku yang jadinya asli, malah aku ini sulcata, dia tinggal di gurun, terus malah jadi aku yang ngajarin dia. Asli iya malah. Dia Bro Iqbal aja bro. Iya malah. Asli ya. Belum subscribe pada itu dia. Belum tahu. Asli sih. Bukannya aku ngeremehin, tapi emang mungkin kompetensinya kalau di Indonesia lebih ke ini sih, lebih ke anjing kucing kan, lebih ke yang ya tame animal lah. Kalau itu masuk ke wild animal emang masih jarang kalau menurut aku sih. Ya kalau misalnya emang ada tuh dokter hewan yang bisa tentang reptil ya bisa tuh dokter hewan kalau sakit. Tapi kalau misalnya enggak ya kita benar-benar harus riset gimana caranya supaya bisa nyembuhin hewan itu. Kayak misalnya pilek ya bisa tuh pakai obat, terus gimana cara pemakaiannya, terus kayak MBD dikasihnya kayak gimana ya kayak gitu-gitu sih. Cuman yang paling sering biasanya pilek sama MBD sih. Kalau MBD jarang jemur sama jarang kasih kalsium biasanya. Ada pertanyaan dari Kakak Handa. Kang, ada keinginan masuk Dream Team nggak? Oh, oke, ini banyak banget sih. Ini banyak banget di komentar sama di DM banyak banget yang ngomong kayak gini nih. Sebenarnya kalau misalnya ada keinginan sih, pengen nggak sih? Ya pingin sih, karena kan lebih banyak juga kan teman-teman juga di sana. Terusnya pengalamannya udah jauh banget lah. Aku masih receh banget lah kalau dibandingin mereka, senior banget lah. Aku tuh kalau di reptil paling baru 2 tahun ya, baru 2 tahun 3 tahunan lah. Kalau mereka udah pasti mungkin ada yang udah belasan tahun kayak gitu kan. Yang pasti kalau misalnya gabung kayak ke Dream Team kayak gitu, selain bakal banyak banget juga sih pelajaran yang aku dapet sih dari senior lah ya. Terus kalau misalnya kenapa nggak gabung, karena ya emang aku nggak
nggak ada yang dikenal sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kenal sih ada ya, kalau kenal mah ada. Kayak kenal lewat chat aja kayak gitu kan. Cuman kalau pernah ketemu nggak sama anggota Dream Team salah satunya juga nggak pernah ketemu sih. Jadi sebenarnya emang nggak ada channel juga aku kesana. Ya, jadi nggak ada channel. Ada yang nonton ini terus sama kita dipanggil amin. Ya Allah. Nonton mungkin bisa mention Nah, Haji, anjing. Irfan Haji. Ya ampun. Oke, pertanyaan terakhir dari followersnya satu lagi nih, ada @panda_u45. Kak Iqbal, siapa sih inspirasi Kak Iqbal dan yang membuat Kak Iqbal terinspirasi dengan beliau ya mengenai hewan kali ya, mengenai hewan. Semoga tahun ini 1 juta subscriber, amin. Amin. Nah, yang Kalau yang menginspirasi pertama menginspirasi. Kalau menginspirasi buat beli kura-kura pertama kali kayak piara hewan sih sebenarnya nggak ada yang menginspirasi sih kalau misalnya itu ya, kalau tentang beli hewan. Tapi kalau misalnya kayak di konten YouTube nih ya, yang menginspirasi di YouTube ya, ada beberapa ya anggota Dream Team juga kayak Irfan Hakim kan, Mas Irfan Hakim, terusnya Mas Panji juga. Kalau di kura-kura juga ada spesialis itu kan Mas Galukisin gitu juga, aku suka nontonin. Jadi kalau misalnya untuk dibilang inspirasinya siapa sih buat miara hewan, nggak tahu sih, emang ada dari diri sendiri aja ya kalau itu ya. Tapi kalau misalnya buat berkonten YouTube, panutannya ya salah satunya anggota Dream Team tadi itu, Mas Irfan Hakim, Mas Panji, sama Mas Galukisin dan banyak lagi yang ada di Hakim juga ya? Beriqbal ya? Iya, sama Mas Luki Hakim juga, ya. Sebenarnya aku juga ngajakin collab aja sama Mas Luki Hakim dan akhirnya dianggap gitu loh, ya. Dibalas jadi ya udah, ya dibalas sama Mas Luki Hakim. Kalau ada yang nanya inspirasi gitu, karena udah pasti Bro Iqbal. Aduh, makasih. Bener sih, kalau kita ngeliat channel YouTube-nya Bro Iqbal tuh penontonnya gitu, subscribernya tuh merasa dekat sama peliharaannya Bro Iqbal gitu, bisa kasihan kalau misalnya ada yang sakit, ikut berduka kalau Iya. ya. Jadi Ya, kayak dipiara bareng-bareng sih sebenarnya itu, bener deh. Jadi kalau ada yang sakit gimana juga, asli bener, kalau misalnya ada yang sakit gimana langsung pada ngirimin link tuh, ini cara beri gini Kak, coba lihat video ini Kak. Kayak emang sebenarnya piaraan aku, tapi bukan piaraan aku, ini piaraan bareng-bareng sebenarnya sih kalau di channel aku tuh ngerasainnya kayak gitu. Beneran. Semua orang bisa menikmati dan memeliharanya juga. Thank you. Oke geng, tadi itu pertanyaan terakhir yang udah kita pilih dari kurang lebih 500-an ya pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Geng Fauna tentang yang nanyain tentang Bro Iqbal. Nah, kalau sekarang nih suamiku lagi ada pertanyaan terakhir dari pribadi Geng Fauna sendiri, penasaran banget sebenarnya sama Bro Iqbal. Penasaran banget, asli penasaran banget. Kira-kira kisaran berapa sih pendapatan Bro Iqbal selama ini dari YouTube untuk mengcover biaya yang dikeluarkan dari hewan-hewan? Berapa betul? Yang pasti bisa buat kasih makan mereka. Ya, berarti bisa buat kasih makan berapa banyak ya. Jadi bisa berarti tahu dong kira-kira kalian semua deh. Alhamdulillah terakhirnya. Terima kasih banyak ya Bro Iqbal udah siap. Oke. Fauna, mudah-mudahan channelnya tetap terus maju, kontennya tetap amin. Dan mengedukasi kita semua, tetap jadi inspirasi buat orang, termasuk kami. Amin, thank you. Dan juga bisa buat orang di luar sana lebih pengen pelihara hewan gitu, melestarikan hewan gitu ya. Amin. Thank you. Lagi ya sekali lagi buat Bro Iqbal. Nah selanjutnya nih geng, kan banyak banget ya yang tanya tentang giveaway. Apalagi Bro Iqbal baru 200.000 subscribers nih, pada nagih-nagih ke Bro Iqbal, giveaway-nya mana. Nah berarti belum tahu nih kalau Geng Fauna sama Iqbal Isda lagi ngadain giveaway yang fantastis banget deh. Luar biasa. Nah mungkin kalau dari kita udah pada tahu, tapi mungkin dari Bro Iqbalnya belum pada tahu ya. Mungkin coba Bro Iqbal bisa kasih tahu nih ke yang pada nonton kalau Geng Fauna sama Iqbal Isda lagi ada giveaway bareng. Ya nih ya,
sebenarnya banyak banget kan waktu itu kan bang giveaway 200.000 gitu kan. Nah sekarang itu mumpung nih udah 200.000 dan kita itu sebenarnya lagi ngadain giveaway guys. Ini kita nih geng Fauna sama aku nih lagi ngadain giveaway. Nah giveaway-nya itu sulcata sama ada uang 100.000. Pokoknya itu worth banget lah buat teman-teman semua ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikutan giveaway, caranya itu gampang banget sebenarnya, tapi nggak akan aku kasih tahu di sini. Lihat aja video yang ini nih. Pokoknya lihat aja video yang ini, di situ udah ada rules-nya guys. Ya kayak gitulah. Oke, Bro thank you Iqbal. Bro Iqbal. Juga makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga kalian juga bisa terhibur, teredukasi juga, semakin banyak tahu juga tentang Bro Iqbal Isda. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bro Iqbal Isda dan juga follow Instagram-nya Bro Iqbal Isda. Tapi geng Fauna juga di subscribe dan follow ya. Oke geng, makasih banyak ya yang udah nonton. Sampai ketemu